Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel Adenium Gasani, channel yang membahas tentang tips dan trik adenium seputaran nutrisi, pengendalian hama penyakit, dan lain-lain seputaran adenium. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan repotting. Sudah pecah. Repotting ID Goji kali Arada Kwean sudah terlalu penuh di pot. Ini umur sekitar 2 bulan lebih sedikit, 2 bulan lebih. Ini sudah saatnya ganti pot. Saya repotting ini seperti ini. Ini potnya murah, kemarin beli cuma kena 1.100 per biji. Jadi kalau repotting usahakan media yang lama itu jangan sampai rusak, karena itu menimbulkan stuck atau penyesuaian baru pada tanaman teman-teman. Ini media menggunakan kompos trembesi seperti biasa, kemudian kompos daun bambu andam, kemudian saya kasih sekam bakar atau sekam sangrai. Saya pakainya sekam sangrai, kemudian sekam mentah yang sudah steril. Kemudian saya tambahin sedikit kokopit agar untuk menahan air agar tidak terlalu kering, karena media tanamnya poros semua, jadi saya tambahkan kokopit. Jika teman-teman ingin melakukan repotting, usahakan itu sore. Kalau teman-teman pagi, itu sore sebelumnya itu tanaman sebaiknya dispray menggunakan B1 boleh, silika juga boleh. Karena apa? Karena meminimalisir tanaman itu untuk stres sore sebelumnya. Ini kemarin sore akarnya tuh, akar seperti ini itu pH tanahnya pas. Kalau pH tanahnya terlalu asam, biasanya akarnya itu mengkeret, pertumbuhan tidak normal. Usahakan sore sebelumnya itu spray menggunakan silika boleh, atau B1 juga boleh, atau bawang merah fermentasi juga boleh. Tujuannya untuk, atau atonik juga boleh. Tujuannya itu untuk meminimalisir stres tanaman. Nah, ketika tanaman baru ganti media atau repotting itu meminimalisir untuk stres. Ini umur 2 bulan lebih sedikit, pertumbuhannya sangat pesat. Ini dulu medianya cuman sekam sangrai perbandingan 1, kemudian 2 kompos trembesi dan 2 kompos daun bambu, makanya terlalu subur, terlalu poros. Jadi ini saya tambahin sedikit kokopit. Jadi teman-teman semua, ada banyak pertanyaan melalui WhatsApp ataupun melalui inbox di Facebook perihal, ini bagus nih komen, perihal silika yang terbuat dari bahan semen kemarin. Next, kalau tidak besok apa lusa, saya akan mengulas ulang tentang detail pembuatan, kemudian lanjut ke aplikasi, karena di situ belum saya jelaskan takaran yang pas, kemudian cara pengaplikasiannya. Itu mungkin lusa atau besok saya akan buat.
Oke, saya tidak pakai dekastar ya. Saya tidak pakai dekastar. Pertama terlalu harga mahal. Kedua itu ya paling kandungannya kan NP dan K. Itu bisa saya akali dengan nutrisi atau pupuk yang lain. Kalau teman-teman kepengen bagus tanamannya itu bagus, itu kasih aja media full kompos, media sekam sangrai, terus kemudian kasih kompos, kemudian kasih kompos bambu. Berhubung banyaknya permintaan dari teman-teman tentang cara pembuatan dan aplikasi detail pupuk silika yang kemarin saya buat menggunakan bahan baku semen. Next akan saya buat dari cara pembuatan, saya update 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kemudian cara pengaplikasiannya juga akan saya praktekkan. Jadi memang selama ini jarang sekali teman-teman yang menggunakan pupuk tersebut. Mungkin kalau kalian mengamati, teman-teman mengamati semua, biasanya kalau ada bekas semen atau labut, di bawahnya itu ditumbuhi gulma atau rumput liar, itu pasti sangat subur. Pasti sangat subur karena itu ada kandungan silikanya yang kurang dimanfaatkan oleh sebagian besar orang. Jadi teman-teman tunggu video selanjutnya tentang pembuatan detail khusus saya buat pupuk silika dari semen. Kemudian saya update perharinya apa yang mesti kita lakukan. 2, kemudian setelah jadi, begitupun juga cara pengaplikasiannya. Karena banyaknya pertanyaan dan banyaknya permintaan, sebagian besar teman-teman pasti belum menyadari atau belum mengetahui bahwasanya semen itu ada kandungan silikanya yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bagus dimanfaatkan oleh tanaman, terutama kalau kita bermain di tanaman Adenium arabicum, karena di sini kita yang fokus itu sama batangnya, bukan sama daunnya. Seperti halnya petani tebu itu wajib menggunakan silika karena yang dipanen itu batangnya, penyimpanan buah ada di batangnya. Jadi memang silika ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, cuman sangat-sangat berpengaruh penting terhadap tanaman. Manfaatnya sangat banyak. Salah satu yang sudah saya jelaskan, tanaman itu jadi lebih keras. Kalau tanaman keras itu otomatis tahan terhadap hama penyakit tanaman. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut reporting yang kedua. Ini juga sama Golgi Aradakoyan. Ini sudah berumur 2 bulan lebih. Begini supaya gembur medianya, dan kalau dicabut ini tanamannya akarnya tidak rusak. Tuh, seperti ini. Ini akarnya sampai sini, akarnya tidak rusak. Ini kita perlahan-lahan agar sebagian akarnya tidak pada putus. Seharusnya kalau setelah repotting seperti ini, itu tanaman tidak boleh terkena sinar matahari 1 hari lah, agar tidak terjadi penguapan. Tapi berhubung saya tidak punya banyak tempat atau banyak rak, jadi saya tidak
ada tempat. Nah, jadi langsung saya kenakan sinar matahari. Nah, dengan demikian saya mengakalinya, pertama saya sehari sebelumnya saya spray menggunakan silika atau B1 biasanya, kalau teman-teman boleh silika boleh, karena silika itu dapat mampu mencegah stres, meminimalisir stres tanaman setelah ganti media atau tanaman baru saja direpoting. Suka-suka teman-teman, sepunyanya. Kalau punya silika ya kasih silika, kalau punya B1 ya kasih B1. Ini bagus ini. Sepunyanya, jadi tidak usah. Kalau saya sih tak bawa ini ya seadanya, ada bahan sederhana saya pakai bahan sederhana, tidak usah beli yang mahal-mahal seperti itu. Kalau saya B1 itu tidak pernah beli, saya B1 itu beli paling-paling ya B1 Thailand yang kecil itu 100 mili atau berapa itu. Agak sedikit ditekan, nah, seperti ini, agak sedikit ditekan agar memancing atau merangsang akarnya langsung bekerja kalau tertempel tanah seperti itu. Jadi agak sedikit saya tekan. Ini juga akarnya sehat, pH-nya pas, tidak terlalu asam. Kalau tanah itu kurang poros atau terlalu lama mengendap air atau terlalu basah, terlalu becek, itu biasanya pH-nya terlalu asam sehingga tanaman itu tidak bisa sehat. Karena pH terlalu asam, banyak ditumbuhi jamur karena lembab, pasti banyak hama penyakit yang suka seperti itu, terutama jamur ya. Udah gini aja. Oke, sekian dulu. Video dari saya pada kesempatan kali ini. Ingat, next saya akan buat video detail tentang pupuk silika menggunakan bahan dasar semen, yang akan saya jelaskan secara detail. Saya update tiap harinya, saya kemas menjadi satu video, mungkin 2-3 hari lagi. Setelah jadi, langsung saya praktekkan untuk pengaplikasiannya terhadap tanaman saya yang berumur sekitar 2 sampai 6 bulan. Saya akan aplikasikannya. Agar tidak ketinggalan videonya, teman-teman yang baru mampir di channel ini silahkan ketik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontol.